Oke, halo rekan-rekan bengkel naik kelas. Kembali lagi di video tutorial kali ini. Saya akan membuat video bagaimana cara melakukan proses penambahan kunci, add new key, ataupun bisa juga dilakukan untuk all key loss, walaupun ada sedikit step yang berbeda, tapi nanti akan saya jelaskan perbedaan di mana. Pada mobil Suzuki Ignis tahun 2018 yang sudah menggunakan smart key. Oke, di sini saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah kuncinya. Kasus ini ditemukan oleh rekan kita di Kerawang, salah satu ahli kunci yang meminta bantuan kami untuk melakukan prosedur ini, di mana dia sudah menyiapkan, ini ada kunci lamanya, dan ini adalah kunci baru yang ingin diduplikat. Dan di sini kita bisa lihat, ada tombol start stop button. Ini kuncinya tipenya adalah smart key, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita pilih ke immobilizer, kemudian kita pilih ke Suzuki seperti biasa. Nah, kemudian kita akan pilih ke manual selection. Di manual selection nanti akan rekan-rekan bisa masuk ke regionnya atau areanya adalah others, karena Indonesia masuk di others. Oke, setelah pilih others nanti ada model-model Suzuki yang bisa kita pilih. Nanti kita di sini kita pilih Ignis. Nah, di sini ada Ignis. Kita pilih Ignis, kemudian oke, kita konfirmasi. Nah, di sini rekan-rekan bisa pilih IMO status scan terlebih dahulu untuk kita lihat bagaimana status immobilizer-nya, apakah baik atau ada yang bermasalah. Kemudian kita juga bisa lihat part number-nya dan beberapa informasi tambahan. Dan di sini kita bisa lihat IMO sistemnya berwarna merah dan ada fault code 2. Di sini kita bisa cek fault code-nya itu ada remote control battery low dan kemudian steering lock bermasalah. Kita coba juga untuk quick erase di sini, tapi dia faultnya terlihat permanen dan sini agak terlalu cepat. Oke, buat rekan-rekan bisa lihat di sini saya pilih proses key learning. Jadi di bawah itu ada proses key learning, dan selama proses key learning, buat rekan-rekan bisa lihat di sini kita diminta untuk klik atau menyalakan hazard. Dan kemudian lakukan kunci kontak on. Setelah hazard nyalakan, kunci kontak on. Dan buat kasus all key loss di mana kita tidak bisa melakukan kunci kontak on, kita diminta untuk melakukan ngejumper lah istilahnya, ngejumper IMO box-nya, atau kita shortin IMO box-nya sehingga kita bisa melakukan kunci kontak on. Oke, karena di proses ini adalah kita add key, jadi proses kunci kontak on-nya masih bisa kita lakukan. Nah, sebentar. Nah, di sini oke. Dan di sini kita bisa lihat setelah kunci kontak on. Nah, proses pertama adalah ID code reading, di mana prosedur pertama ini akan menghapus keseluruhan kunci yang ada di sistem immobilizer atau sistem security mobil. Kemudian baru dilakukan learning satu persatu. Jadi karena proses pertamanya adalah kita harus delete, akan melakukan delete semua kunci, maka sebaiknya seluruh kunci yang akan kita learning itu sudah kita siapkan terlebih dahulu. Jadi misalkan kita hanya punya satu kunci dan ingin menambahkan satu kunci, berarti kita sudah siapkan 2 kunci di area kita lah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat ada pilihan untuk melakukan ID code reading dibutuhkan 8 digit pin security, di mana terdapat 2 proses. Yang pertama secara otomatis atau secara kita menggunakan koneksi server ke Autel.
jika rekan-rekan belum memiliki 8 digit PIN security, atau jika rekan-rekan sudah memiliki security code-nya, maka bisa klik no untuk memasukkannya secara manual. Di kasus ini saya tidak memiliki 8 digit PIN security ini, maka saya pilihnya yes. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa step untuk mechanical key dan smart key ataupun knob tipe smart key. Jadi prosesnya berbeda karena di kasus ini kita menggunakan smart key, kita diminta untuk meletakkan di sini kita mau learning kunci yang pertama. Kunci pertama saya masukkan kunci aslinya. Jadi kita letakkan kunci aslinya itu di dekat start stop button atau di depannya start stop button dengan key logonya facing atau logo Suzuki itu menghadap ke tombol start stop button karena di situ adalah lokasi chip terdekat. Seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah ini prosesnya adalah mendapatkan ID code secara otomatis. Kita lihat ini menggunakan komunikasi koneksi internet, dan setelah selesai dia akan ada notifikasi seperti ini. Number of current key 1, berarti saat ini di Immobilizer terdapat satu ID kunci yang sudah terregistrasi dan prosesnya sudah komplit. Dan jika rekan-rekan ingin melakukan penambahan kunci, maka diminta untuk klik yes. Nah, di sini kita klik yes. Prosedurnya sama, cuma kita ganti kunci yang kedua. Kunci kedua itu kita taruh di depannya start stop button. Kemudian kita klik OK. Dan di sini proses learningnya sudah selesai. Number of key-nya yang awalnya 1 berubah menjadi 2. Dan prosedur learning sudah selesai. Jika rekan-rekan ingin menambahkan kunci ketiga, rekan-rekan bisa klik yes, atau jika sudah cukup sampai 2 kunci saja, maka bisa klik no. Di sini karena kasusnya saya cuma mau learning 2 kunci, saya klik no. Learning sudah komplit, cuma di sini masih ada full code. Jangan lupa rekan-rekan untuk scan ulang kembali. Kemudian prosedurnya menggunakan kunci kontak on. Jadi setelah kita lakukan scan ulang di sini, dan kita bisa full code-nya bisa kita erase, maka nanti Immobilizer system ini akan menjadi hijau seperti ini. Jadi ini semua sudah oke, 2 kunci sudah masuk, dan mobil bisa start, dan remote pun otomatis sudah aktif. Oke, jadi sekian video tutorial kali ini mengenai bagaimana cara add key atau penambahan kunci pada Suzuki Ignis. Mungkin kita akan bikinkan juga untuk yang all key loss-nya di lain waktu. Buat rekan-rekan yang ada request atau misalnya ingin dibuatkan video khusus, rekan-rekan bisa menghubungi kami. Nanti akan kita bikinkan seperti ini dengan cara kita remote terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai, baru kita akan bikinkan video seperti ini untuk kita share ke rekan-rekan bengkel naik kelas lainnya. Dan buat rekan-rekan, ikuti terus video-video kita di playlist ini, ataupun bila rekan-rekan punya ketertarikan dengan playlist yang lain, bisa lihat di YouTube channel kita. Kita ada playlist tentang bukan hanya Immobilizer, tapi ada juga diagnostik. Kita ada juga tentang remap. Kita ada juga servis AC ataupun uji emisi seperti itu. Oke, sekian video tutorial dari saya, Bengkel Naik Kelas MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek.